Bantuan bedah rumah dalam bentuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan MBR agar layak huni. Di Kabupaten Timur Tengah Selatan, pemerintah daerah setempat melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tahun anggaran 2021 melaksanakan program BSPS di 35 desa. Pelaksanaan program dengan sistem partisipasi masyarakat tersebut bersumber dari dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK sebesar 7.250 juta rupiah. Menariknya, pembiayaan program BSPS dari APBD 2 TTS tahun 2021 lebih besar dari DAK. Rinciannya, DAU APBD 2 TTS sebesar 5.950 juta rupiah, sedangkan DAK sebesar 1.300 juta rupiah. Hal ini dijelaskan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Timur Tengah Selatan, Yakob Tama Amalai, saat memantau progres fisik pembangunan baru 10 unit rumah di Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, bersama tim Inspektorat Kabupaten TTS, Sabtu 31 Juli 2021. PLT Kepala Dinas PRKP yang akrab disapa Amalai menjelaskan, secara keseluruhan, progres fisik 277 rumah BSPS di 35 desa kini sudah mencapai 70%. Hal ini karena sebagian besar pekerjaan fisik sudah pada tahap atap bangunan. Ditargetkan pada bulan September 2021 mendatang, pekerjaan sudah 100% dan siap diserah terimakan. Menurut penyandang gelar Master Teknik dari salah satu universitas ternama luar negeri ini bahwa pelaksanaan pekerjaan BSPS berupa pembangunan unit baru dan peningkatan kualitas. Untuk pembangunan unit baru melalui APBD 2 TTS sebanyak 114 unit dengan biaya sebesar 3.990 juta rupiah. Per unit dialokasikan anggaran sebesar 35 juta rupiah. Sedangkan peningkatan kualitas sebanyak 98 unit dengan biaya sebesar 1.960 juta rupiah. Rincian penggunaan anggaran yakni 30 juta untuk pengadaan material dan 5 juta untuk biaya tukang. Swadaya masyarakat berupa pekerjaan fondasi dan pengadaan kayu untuk kusen pintu jendela dan atap bangunan. Pembiayaan dari DAK untuk peningkatan kualitas sebanyak 65 unit berbiaya 1.300 juta rupiah. Per unit dialokasikan anggaran sebesar 20 juta rupiah. Rincian penggunaan anggaran yakni 17,5 juta rupiah untuk pengadaan material, sedangkan 2,5 juta rupiah untuk biaya tukang. Rumah yang dibangun berkonstruksi permanen dengan tipe 36 atau 6 x 7 meter persegi, namun karena adanya swadaya masyarakat, maka realisasi fisik bangunan ada yang berukuran 6 x 8 meter persegi dan 6 x 9 meter persegi. Untuk tahun 2021 ini, program pembangunan rumah swadaya untuk masyarakat di Timur Tengah Selatan berlokasi di 35 desa. Dari dua sumber pendanaan, yaitu dari dana DAU untuk 31 desa dan dana DAK untuk 4 desa. Nah, dari ke-35 desa ini ada besaran dananya itu berbeda-beda. Ada yang untuk peningkatan kualitas sebesar 20 juta dan untuk pembangunan baru sebesar 35 juta. Nah, di tempat ini di Mnelalete khususnya ini kita ada 10 unit rumah. 10 unit rumah dan semuanya adalah pembangunan baru. Yang tadi saya sampaikan besarannya 35 juta per unit rumah. Seperti yang kita lihat saat ini, khusus di rumahnya Bahu Manao, ini sudah menuju pada persiapan kap untuk pemasangan seng, dan kami berharap hari ini mereka bisa lanjutkan dengan pemasangan lata. Dalam minggu ke depan ya sudah pemasangan seng dan akan dilakukan plesteran. Jadi dengan anggaran 35 juta ini kita berharap ya tidak hanya sampai dengan posisi seperti saat ini, tetapi juga sudah sampai dengan plesteran karena sudah ada perhitungannya, termasuk dengan lantainya juga sudah masuk dalam program ini. Dalam kaitan dengan kegiatan ini,
Secara umum ini progres fisiknya berapa persen yang sudah terrealisasi? Baik, jadi untuk progres fisik dari pekerjaan pembangunan rumah swadaya untuk desa Mnelalete ini sudah kita justifikasi sudah sekitar 70%. Nah, ditargetkan September ini semuanya bisa selesai sesuai dengan kesepakatan pada waktu sosialisasi. Nah, oleh karena itu kalau misalnya September bisa selesai, maka tahun ini kita lebih cepat dari tahun sebelumnya untuk penyelesaian bantuan rumah stimulan untuk masyarakat sehingga mereka bisa menikmati. Penyaluran material untuk pembangunan rumah ini, masyarakat akan menerima langsung material jadi. Itu disuplai oleh para supplier yang ditunjuk sendiri oleh masyarakat. Nah, dari dana dari pemerintah yang disediakan nanti ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Dari rekening masing-masing penerima, kemudian nanti ditransfer juga langsung ke rekening supplier sesuai dengan supplier yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi untuk rumah, ukuran rumah dengan anggaran 35 juta ini ditetapkan ukuran tipe 36. Tipe 36 kalau kita mau jabarkan dia ukurannya sebenarnya 67. Tetapi sedikit ganjil sehingga kita kembangkan untuk 68, rumah 68, panjang 8, lebar 6. Nah, untuk swadaya dari masyarakat untuk pembangunan rumah ini, karena ini program bantuan rumah swadaya, ada stimulan dari pemerintah, ada swadaya dari masyarakat. Nah, swadaya dari masyarakat itu berbeda-beda, tetapi semua ada swadayanya. Kalau di daerah Mnelalete sini dan beberapa desa yang lain, swadaya dari masyarakat dalam bentuk pondasi. Jadi pondasi itu disediakan oleh masyarakat dan juga ramuan atau material kayu untuk kosen maupun atap, itu swadaya dari masyarakat. Sisanya itu adalah dari program. Warga penerima program BSPS di Desa Mnelalete, Aprilia Serkase dan Lazarus Manao mengucapkan terima kasih berlimpah kepada Pemda TTS, Pemprov NTT dan Presiden Jokowi yang hadir dan membantu masyarakat sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Kami senang karena kami ini tidak dapat bisa berdaya untuk ini. Kalau untuk mau buat rumah, kalau seperti saya ini saya tidak mimpi Bapak. Saya tidak mimpi untuk ini bangun rumah. Rumah permanen begini saya tidak mimpi memang Bapak. Tapi karena ini mungkin jalan satu-satunya dari Tuhan, maka ini tahun saya dapat ini program Bapak. Saya dapat ini program dan ini program memang kalau menurut saya sangat bagus Bapak. Memang pemerintah benar-benar perhatikan kami yang lemah. Dan saya minta terima kasih kepada Bapak Bupati bersama instansi terkait, terlebih PU yang ini dana ini lewat PU. Kami minta terima kasih karena Bapak Bupati bisa perhatikan ke masyarakat TTS yang kurang mampu, ya Bapak Bupati bisa kasih bantuan untuk mensejahterakan dia punya masyarakat yang kurang mampu. Terlebih Bapak Gubernur juga dana cairkan dari pusat, dia teruskan ke Bapak Bupati. Terakhir ini program dari pusat sampai kabupaten tidak ini tersendat Bapak. Pelaksanaan program BSPS juga dipantau oleh Bupati Pitahun, didampingi Kabid Perumahan Rakyat Meoselan STMT, di Desa Anin dan Desa Kokoi, Kecamatan Amanatun Selatan, Sabtu 31 Juli 2021. Polselere KLTV News mewartakan.